Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fillah, sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara rekan-rekan ada yang masih bertanya berkaitan tentang usaha, ya kekhawatiran barangkali kekhawatiran tentang usaha yang dikhawatirkan takut ada gejala-gejala sihir yang tertanam. Jadi lab pada sore hari ini itu saya akan membahas tentang masalah sihir ya. Itu sihir perusak usaha. Jadi sihir itu banyak ya. Jadi pada kesempatan hari ini, sore ini sambil menunggu azan maghrib, karena kalau di tempat saya ini di Banjar, Jawa Barat, baru jam 5:30 ya, maghrib sekitar 20 menitan lagi. Jadi yang saya akan bahas adalah bagaimana cara ampuh menetralisir sihir yang ditanam di rumah atau di tempat usaha kita. Pertanyaannya, memang sihir itu ada? Memang sihir itu bisa ditanam di rumah? Memang sihir itu bisa ditanam di tempat usaha? Ada ya. Jadi sihir itu jenisnya banyak. Syekh Wahid Abdul Salam Bali, beliau salah seorang peruqyah, praktisi ruqyah, beliau seorang fuqaha. Itu sihir itu ada yang dia bertujuan untuk menyakiti hati, membuat hati itu berubah. Sihir mahabbah namanya pelet. Ada yang berfungsi untuk menghabisi, membunuh ya. Itu sihir-sihir pembunuh, santet. Ada sihir-sihir yang membuat orang tuh gila, menyerang kepalanya, otaknya. Ada sihir yang difungsikan untuk, termasuk sihir untuk daya tarik juga ada ya. Memasukkan susuk ataupun pelet termasuk. Nah, ada juga sihir-sihir yang ditanam di rumah ataupun di tempat usaha dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menghancurkan usahanya. Loh, nanti bagaimana kalau memang usahanya itu hancur dikarenakan karena dia yang nggak bisa jualan? Itu lain lagi, itu lain persoalan ya. Pokoknya ketika seseorang itu dia terkena sihir tempat usahanya ataupun rumah yang ia tempati, indikasinya berbeda. Indikasinya seperti apa? Indikasinya ialah seperti kalau orang yang bersangkutan itu berada di tempat usahanya itu sumpek, ujuk-ujuk sesak nafas, nggak betah, sampai nggak bisa tidur. Kemudian dia dibikin panas dan sebagainya. Kemudian pelanggan-pelanggan mengatakan, kok ini bapak jualan atau enggak jualan, kok sepi banget, kemudian enggak terang, padahal tempat usahanya terang, padahal buka. Ada orang yang menyangka ini enggak buka bapak, ya tutup ya, padahal buka ya. Nah, ini ada keanehan-keanehan. Jadi beda persoalan ya. Kalau persoalannya itu dia karena faktor jualannya yang enggak bisa, atau produk-produknya yang jelek, atau yang kurang strategis, itu lain hal, itu lain persoalan. Kalau yang tempat usaha yang terkena sihir, itu indikasinya berbeda. Indikasinya ada keanehan-keanehan yang nampak. Di antaranya keanehan-keanehan kepada orang yang menghuni itu nggak nyaman, sesak, kemudian dia nggak bisa tidur, mimpi seram terus, sering melihat makhluk-makhluk gaib dan sebagainya. Nah, itu ada indikasi-indikasi terkena sihir. Ada indikasi-indikasi terkena sihir. Ini anak saya nangis. Bentar, ini anak saya. Mandi dulu. Nanti gak diajak ke masjid. Sebentar ya. Ibak, bau.
Maaf, tadi ada anak yang nggak mau mandi. Jadi berkaitan dengan sihir usaha tadi, sihir yang ditanam untuk menghancurkan usaha. Jadi ada indikasi yang berbeda ya. Jadi kalau kalau nggak lakunya itu karena memang karyawannya yang susah diatur, produknya yang jelek, nggak bisa jualan, marketingnya yang kurang pas, itu lain hal. Kalau yang terkena sihir beda ya, beda karena karena sihir usaha itu dia nyerangnya dua faktor ya. Sihir yang difungsikan untuk merusak usaha, menjatuhkan usaha, dia nyerangnya dua faktor. Yang pertama nyerang subjeknya, yang kedua nyerang objeknya. Subjek di sini apa? Subjek di sini itu yang diserang orangnya. Sehingga orang yang dia punya usaha maju, kemudian dibuat sakit, sehingga dia tidak bekerja kan? Nah, ini beberapa pasien saya ada yang sampai dibuat sakit. Tempo hari saya pernah mengurukyah secara online orang Papua yang punya usaha galon. Per harinya itu sampai 300 galon dia order ya, dapat orderan. Kalau rame sampai 500. Itu mendadak tangannya itu yang tadinya segar bugar menjadi lumpuh, nggak bertenaga, bisa dipaksakan cobaan sakit. Kemudian dibarengi dengan omset yang menurun drastis. Kemudian orang-orang yang tadinya langganan tidak berlangganan. Ditanyakan ke orang yang tiba-tiba nggak orang-orang yang berlangganan kemudian tidak beli. Bapak Ibu sekarang nggak berlangganan lagi ya? Saya masih berlangganan kok. Masa iya sih? Iya. Terus itu yang kemarin beli sama siapa? Itu bukan saya katanya. Nah itu ada seperti itu. Kejadian seperti itu. Jadi orang yang dia suka beli ke bapak tersebut, nyangkanya ke bapak tersebut, ternyata bukan, beralih kepada orang lain. Nah ini omsetnya sampai turun drastis, kemudian tangannya pun menjadi lumpuh. Nah ini sihir yang memang dia untuk menjatuhkan usaha, tapi yang diserang subjek. Saya pernah ngurukyah lagi orang Tasik ya dulu, orang merukyah, dia seorang pengusaha, enggak pengusaha sih, pedagang cilok, cuman sukses. Dari hasil pedagang ciloknya itu, jualan cilok, dia sampai bangun warung dan sebagainya. Indikasinya sih terkena sihir ya, tujuannya untuk merusak usahanya sampai buta ya. Sampai buta karena sudah lama sehingga tidak bisa tertolong. Tapi jinnya berhasil dikeluarkan, sihirnya berhasil dihancurkan, cuman butanya permanen. Karena memang sudah terlalu lama ya terkena sihirnya. Nah, ini salah satu fakta yang terjadi ya, itu ditujukan untuk menyerang orang. Ditujukan untuk menyerang orang, tujuannya supaya usahanya jatuh, usahanya lumpuh. Ada juga yang dia untuk menjatuhkan usaha, tapi yang diserang objek, yaitu tempat usahanya. Dia tanam sihir di tempat usahanya, sehingga orang yang ketika dia masuk ke rumah dibuat nggak betah. Tidurnya nggak nyaman, mimpi seram terus, nggak bisa tidur, sesak, hawanya takut, gelisah, begitu. Dan ini pernah dialami oleh teman saya. Bapaknya itu adalah seorang petani kopi di Lampung. Dan lahannya itu sangat luas ya, hektaran ya, puluhan hektar. Sampai karyawan itu dibuat nggak betah, sampai habis karyawannya nggak bekerja. Sehingga sampai dia panen itu sampai sendirian sama keluarganya, nggak ada yang betah kerja di situ. Jadi tempat usahanya dibuat nggak betah. Nah, lalu bagaimana trik dukun, trik wali-wali syaitan, yaitu dukun, cara dia menyihir tempat usaha? Biasanya yang kebanyakan itu menggunakan tanah merah. Dapat dipastikan itu tanah kuburan ya, tanah kuburan atau buhul-buhul lainnya. Itu ditanam di tempat usaha. Nah, itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan ternyata tidak sedikit ya, ada beberapa sampai banyak lah, lumayan banyak lah ya, orang-orang yang saya kirain orang kota tuh nggak begitu, ternyata orang kota ada yang begitu juga itu. Orang kota yang nggak ada yang begitu juga. Sebenarnya bukan tempat usaha saja, ada yang memang dia itu tidak senang kepada seseorang, sehingga supaya ingin mengusir dia dari rumahnya, maka ditanamlah sihir di dalam rumahnya sehingga tidak nyaman. Saya pernah
berkenalan dengan salah seorang merabot musafir ya. Musafir itu jadi orang yang tinggal di masjid. Saya tanya, ini bapak kenapa tinggal di masjid? Saya kalau tinggal di rumah sakit-sakitan terus gitu. Sampai di tubuh saya itu keluar sapu injuk kecil itu keluar di tubuh saya. Sesak nafas, pokoknya sakit-sakitan terus. Tapi kalau di luar rumah saya sehat. Sampai dia tuh tidur itu sampai di masjid, nggak bisa di rumah. Yang tadinya dia usahanya jalan ya, usahanya itu dia seorang desainer baju ya, baju semacam kebaya. Sampai kata dia, saya ini dulunya usaha desainer baju sampai saya ke haji, usaha saya maju. Ini tiba-tiba saya sakit-sakitan terus, kemudian sampai hancur usahanya, kemudian sampai rumahnya itu ya nggak bisa ditempati, sampai dia berdiam diri di masjid. Nah itu sihir-sihir yang ditanam di rumah itu termasuk lumayan dahsyat ya, bisa menyerang kepada siapapun dan bisa menghancurkan segalanya. Dan ini mesti difahamkan kepada kaum muslimin ketika ada sanak saudara kita, teman kita, kemudian kenalan kita yang mempunyai indikasi seperti ini, silakan diruqyah. Cara meruqyah sebenarnya gampang ya. Gampang kalau kita belajar, kalau kita mau belajar ya tinggal tanya kepada para praktisi ruqyah, sebenarnya gampang untuk meruqyah tempat usaha. Cara meruqyah tempat usaha, ikhwani fillah, itu dengan cara media air. Biasanya dia menanamkan buhul, si dukun itu menanamkan buhul di tempat usahanya. Kalau yang terkena sihirnya itu orangnya, berarti orangnya yang diruqyah. Kalau yang terkena sihir itu tempat usahanya, orangnya sehat tapi tempat usahanya yang dibuat nggak nyaman, maka tempat usahanya diruqyah. Cara meruqyahnya harus menggunakan media air. Kenapa? Karena kalau ruqyah biasa nggak akan mampu untuk menghancurkan sihir. Sihir itu akan hancur, hilang ketika disiram dengan air ruqyah. Jadi kita sediakan satu ember yang besar. Kemudian kita kalau kita punya daun bidara, campurkan daun bidara 7 lembar. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kemudian kita bacakan ke dalam air tersebut. Ini bacaannya penting, harus kita pahami. Yang pertama membaca ta'awuz. Yang kedua membaca Bismillah dan Al-Fatihah. Yang ketiga ini penghancurnya itu ayat kursi 3 kali. Ayat kursi 3 kali. Yang keempat bacakan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang kelima bacakan surah Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Bacakan. Ketika sudah dibacakan, ditiupkan. Setelah ditiupkan, baru kita cipratkan ke tempat usaha kita, ke seluruh penjuru bagian-bagian wilayah tempat usaha kita ya. Ada berapa ruangan? Misalkan toko kita ada 2 ruangan, atau 3 ruangan, 4 ruangan, cipratkan sampai basah. Dindingnya dicipratkan, ubinnya dicipratkan, kemudian atap dicipratkan, bagian halaman, pohon-pohon dicipratkan sampai basah ya. Bila perlu lantainya itu kita siram satu ember sampai menggenang. Ini yang saya praktekkan ketika meruqyah rumah tuh begitu ya, sampai menghancurkan buhul yang tertanam di pondasi. Jadi kalau buhulnya itu kelihatan kita cari dulu ya. Cari dulu, kalau kelihatan kita hancurkan. Tapi kalau nggak kelihatan, susah dicari, biasanya tertanam di pondasi. Apakah air ruqyah yang dibuat itu bisa menghancurkan sihir-sihir yang tertanam di pondasi? Bisa, sangat bisa. Ini pengalaman saya ketika meruqyah seorang ibu yang dia disihir, yang mana sihirnya itu, bedak sihirnya itu atau bola sihir itu tertanam di bawah garasi. Dan itu letaknya di bawah pondasi, karena ketika dicari barang-barang di garasi semuanya nggak ada, itu berarti di bawah pondasi. Saya siram dengan 1 ember sampai menggenang, dan hari itu juga langsung hilang sihirnya. Jadi begitu, caranya mudah, caranya sangat mudah ya. Jadi cara untuk meruqyah tempat, nggak usah kita pergi ke dukun paranormal ya, nggak usah kita. Saya ajarkan ya bagi rekan-rekan yang membutuhkan, caranya begitu. Itu yang saya lakukan ketika meruqyah. Bahkan online saya bimbing orang-orang yang ingin meruqyah ataupun ingin menetralisir sihir yang tertanam di usahanya. Saya bimbing secara online. Itu bisa
Buktinya orang Papua yang dia mempunyai usaha galon itu bisa hancur sihirnya. Itu saya ada catnya ya, nanti saya kasih tahu catnya itu. Kata beliau, alhamdulillah Pak Ustadz, sekarang usaha saya sudah kembali normal omsetnya, kemudian sakit saya sudah sembuh. Itu jadi sangat mudah insya Allah. Jadi inilah salah satu khasiat ruqyah syar'iyyah, khasiat daripada doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan ketika diamalkan, ketika dipakai, maka ketika Al-Quran dan zikir yang diajarkan oleh Rasul itu ketika dipakai untuk berzikir, untuk bertaqarrub, maka akan menenangkan diri. Ketika dipakai untuk mengobati, maka dia akan menyembuhkan. Ketika dipakai untuk menghancurkan sihir-sihir, maka dia akan membakar. Ketika kita pakai untuk menyiksa jin, maka dia akan membakar jin. Fleksibel sebenarnya. Itulah konsep ruqyah itu situ. Cara meruqyah daripada tempat usaha. Jadi apapun itu, yang penting berbentuk tempat ya. Karena nggak mesti tempat usaha, karena ada juga yang memang orang-orang yang hasud kemudian bekerja sama dengan dukun untuk mengusir penghuni rumah. Tujuannya untuk mengusir penghuni rumah, dia gunakan sihir. Gitu, gunakan sihir. Sekali lagi, cara meruqyahnya harus menggunakan media air ditambah dengan daun bidara. Kemudian bacakan 5 tadi doanya. Yang pertama Al-Fatihah, ta'awuz dulu. Kemudian yang kedua Bismillah plus Al-Fatihah. Yang ketiga ayat kursi. Yang keempat bacakan surah Al-A'raf ayat 117 sampai 122, cukup, tidak usah banyak-banyak, 4 aja. Dibacakan ke air, kemudian ditiupkan, kemudian kita doakan, ya Allah jadikanlah air ini untuk menghancurkan setan-setan, jin-jin, jin fasik, jin kafir, kemudian untuk menghancurkan sihir-sihir yang tertanam di rumahku atau di tempat usahaku. Ditiupkan, cipratkan ke seluruh wilayah atau sektor-sektor rumah kita, ruang dapur, ruang tengah ya. Nah, itu kemudian tempat usaha juga sama, silakan cipratkan. Nah, begitu berkaitan dengan menetralisir sihir di tempat usaha. Ada yang bertanya, ini saya kalau cari tempat usaha kok susah ya, nggak dapat. Nah, itu kembali lagi, kitanya sakit nggak, kita berasa sakit nggak, aneh nggak, tapi kemudian tempat usaha yang kita cari itu ada sesuatu keanehan nggak, yang kayak tadi keanehannya ya. Kalau nggak ada keanehan ya berarti itu memang takdir ya, takdir yang kita belum jodohnya. Kita cari aja tempat usaha yang lain, cari tempat usaha yang lain. Nah, setelah itu kita bisa membandingkan. Jadi kalau ada tempat usaha itu ada sihir, itu ada indikasi-indikasi yang sebentar ya. Ini anak saya nangis. Jadi kalau sihir yang tertanam di rumah atau tempat usaha itu ada indikasinya, ada ciri-cirinya. Kalau nggak ada ciri-cirinya, berarti nggak ada ya. Itu faktor yang lain. Ciri-cirinya tadi indikasinya. Jadi ke tubuh itu dibuat nggak nyaman ya, sesak. Kemudian di rumah itu ketika masuk ke rumah ada perbedaan. Ketika di luar rumah itu nyaman kok, ketika di dalam rumah nggak nyaman. Nah, itu ada keanehan-keanehan. Ketika kita menemukan keanehan-keanehan demikian, maka kita nggak ada salahnya kita ruqyah. Kita ruqyah syar'inya secara sendiri, secara mandiri, atau kalau kita nggak bisa, kita bisa meminta bantuan para praktisi ruqyah. Tapi tadi saya udah sampaikan caranya sangat mudah ya. Sediakan air 1 ember, kemudian daun bidara, kemudian bacakan ta'awuz, kemudian bismillah, kemudian suratul fatihah, kemudian ayat kursi 3 kali, kemudian surah Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Nah, itu kita setelah itu ditiupkan, kemudian cipratkan ke seluruh wilayah yang ada di rumah dan di tempat usaha. Itu barangkali bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.